I'm Devi Evika from TBIC, and in this video, saya akan membacakan beberapa ulasan, beberapa berita terkait Gua Gong Pacitan. Jadi gua yang di dalamnya terdapat stalaktit dan stalagmit yang dipenuhi batu-batu indah itu, gua yang termasuk gua yang paling besar se Asia Tenggara. Jadi Gua Gong itu adalah Gua Gong itu termasuk gua yang sangat indah di Pacitan dibanding gua-gua lain ya. Jadi di dalam gua ini, wisatawan tidak hanya bisa menyaksikan keindahan dalam guanya, namun juga bisa menyaksikan pantai terpencil yang indah dan pemandangan alam yang luar biasa. Karena apa? Karena dalam perjalanan menuju Gua Gong kan sangat jauh. Nah, di perjalanan yang sangat jauh itu akan bertemu beberapa pantai. Jadi bisa melihat pantai sekaligus atau bisa mampir di pantai sekaligus kalau pergi ke Gua Gong. Nah, jadi alamat lengkapnya Gua Gong itu ada di Dusun Salam, Desa Bumo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, untuk jam bukanya Gua Gong itu dibuka mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Soalnya kalau dibuka saya malam nggak mungkin ya, karena kan pas di dalam gua itu kesannya jadi horor. Nah, di masa pandemi ini kalau mau ke Gua Gong itu harus memakai pakai protokol kesehatan, jadi harus pakai masker seperti biasa, terus cuci tangan. Nah, dan satu lagi tambahan peraturan yaitu harus memakai sarung tangan. Nah, kenapa memakai sarung tangan? Karena di dalam gua kan biasanya ada pegangannya, itu kan pegangan di sepanjang jalan kan ada pegangan kayak pagar itu lah. Dan kan kalau misalnya nggak pakai sarung tangan itu kuman-kuman virus itu akan mudah menular lewat itu tadi. Nah, ini kemudian rute melalui kawasan Pacitan kalau ingin ke Gua Gong. Jadi kalau dimulai dari pusat kota Pacitan, ini kita hanya membutuhkan waktu sekitar 38 menit karena jaraknya hanya sekitar 22,1 km. Tapi jarak yang katanya sedikit ini aslinya kalau ditempuh itu lumayan lama ya, lumayan kerasa lama, soalnya jalannya itu kan nggak lurus kayak di kota, jalannya itu menanjak, berbelok-belok seperti itu. Soalnya letak Gua Gong sendiri kan ada di pegunungan, di pucuk gunung. Kemudian nah, jadi Gua Gong adalah salah satu gua yang bisa dikatakan paling fenomenal di Pacitan. Ada yang mengatakan bahwa Gua Gong adalah salah satu yang paling indah di kawasan Asia Tenggara, dan memang itu kenyataannya. Nah, gua terindah ini memiliki panjang sekitar 256 meter. Jadi jika kalian sedang berada di Pacitan, sangat direkomendasikan untuk mampir ke gua ini. Soalnya kalau sampai mampir akan menyesal karena tidak menikmati keindahan dunia yang seindah itu, keindahan alam. Nah, di Gua Gong ini yang paling terkenal itu, yang paling ikonik di Gua Gong itu adalah stalaktit dan stalagmit. Apa sih stalaktit dan stalagmit? Jadi stalaktit dan stalagmit itu adalah bebatuan yang itu berasal dari tetesan air dalam gua. Jadi air yang menetes dari atas itu membentuk batu yang dari atas, terus air tetesannya yang ke bawah, di bawah itu juga menjadi batu. Jadi batunya itu dari atas, dari bawah. Jadi mungkin ya, kemungkinan suatu saat entah kapan Gua Gong itu bisa tertutup penuh oleh stalaktit, oleh stalaktit dan stalagmitnya itu mungkin. Soalnya kan setiap hari bertumbuh terus. Itu mungkin sih. Nah, jadi apa sih bahan pembentuk stalaktit dan stalagmit itu kok bisa menjadi batuan yang indah dan berkilau? Jadi stalaktit dan stalagmit itu dibentuk oleh sejumlah kelereng kristal dan kars secara alami. Dibutuhkan ribuan tahun untuk tetesan air dari langit-langit gua untuk membentuk stalaktit dan stalagmit. Oh, jadi karena dibutuhkan ribuan tahun, jadi kalaupun gua itu mau ketutup sama stalaktit dan stalagmit itu masih butuh waktu sangat lama ya. Nah, di dalam Gua Gong ini di dalam Gua Gong ini kan Nah, di dalam Gua Gong ini kan karena saking luasnya ya, sampai dikategorikan ruangannya itu ada 7 ruangan. Jadi gua ini terdiri dari 7 ruangan yang bisa dieksplor oleh wisatawan. Ruang yang pertama adalah Sendang Bidadari, dan ruang ini bisa dijelajahi pertama kali karena berada di mulut gua. Nah, jadi kalau kita pertama kali memasuki Gua Gong itu ya, kesannya tuh kita kayak masuk ke dunia lain yang menyeramkan ya. Soalnya kan dari cuaca di luar yang panas, yang cerah gitu, memasuki Gua Gong itu kan langsung kesannya gelap ya, walaupun di sana itu ada penerangannya, ada lampunya, itu tetap rasanya itu gelap dan beda banget. Terus selain itu suara kipas di dalam gua, kan dalam guanya tuh dipasang kipas yang besar-besar itu lumayan banyak, jadi suaranya tuh, suara bising kipas tuh gimana ya, pokoknya langsung masuk itu suaranya langsung bising, berisik, dan kita tuh langsung kayak, kalau bukan berani banget rasanya kayak langsung kesan takut gitu sama suasana guanya itu. Nah, jadi Sendang Bidadari ini namanya yang ini memiliki sebuah kolam kecil sebagai sendang yang dulunya digunakan untuk mandi para bidadari. Jadi itu mitosnya seperti itu. Nah, ruangan yang selanjutnya adalah ruangan bidadari, kristal, marmer, dan ruang terbesar dari yang lainnya yakni Sendang Kamulyan. Nah, di ruang tersebut sering dijadikan tempat untuk melakukan pertunjukan kesenian. Setelah Sendang Kamulyan, ruang selanjutnya adalah pertapaan, dan terakhir adalah ruang Batu Gong. Jadi emang Batu Gong ini tuh batu yang kalau kita sentuh itu suaranya emang seperti suara gong gitu gitu. Nah, di ruang terakhir nih di bawah gitu ya, ini ada 2 kolam yang namanya Sendang Panguripan dan Cambirodo. Di ruang terakhir ini, kalian tidak hanya menyaksikan 2 sendang saja, namun bisa melihat batu yang sangat besar, yang apabila dipukul akan bersuara layaknya sebuah alat gamelan gong. Jadi kalau kalian ke Gua Gong, kalau sudah sampai bawah, kalian jangan lupa untuk mencoba memukul batu ini ya, karena ini tuh ikonnya Gua Gong, itu gua yang ada batu bisa dipukul begini itu. Nah, jadi saya bacakan lagi, menjelajahi gua ini dengan formasi batu kapur yang indah adalah pengalaman yang tak terlupakan untuk wisatawan. Bener banget.
Jadi kita tuh walaupun ketika masuk itu rasanya takut ya, rasanya takut, rasanya pengen balik lagi. Nah, ketika kita sudah masuk agak ke dalam itu bakal rasa seneng gitu. Keindahannya itu benar-benar akan membuat kita kagum, membuat kita pokoknya takjub gitu. Jadi jika kita menyusuri gua ini, seolah-olah kita itu apa ya, diajak ke dimensi lain gitu. Jadi flowstone di gua ini terlihat seperti tirai yang dilihat di Ubud, terus menghiasi gua ini dengan sangat indah. Terus kan batu-batuannya itu kan tersusun indah banget ya. Ditambah lagi di dalam gua itu ada pencahayaan dari lampu warna-warni. Jadi kalau kita foto ya, kita bisa foto pakai batu yang pas kena pencahayaan lampu merah, lampu itu. Jadi kesannya di dalam gua itu kayak indah gitu, penuh cahaya. Nah, jadi seperti itu. Oh ya, untuk harga tiket masuk ke Gua Gong itu terakhir kali saya ke sana Januari itu harganya tiket 15.000 per orang. Nah, ini adalah sekedar tips ya kalau kalian mau pergi ke Gua Gong. Jadi jangan lupa bawa senter. Jadi walaupun di sana itu udah ada penerangannya, tapi tetap butuh penerangan tambahan. Soalnya kan kadang ada sudut-sudut itu yang misal ada bebatuan yang ingin kalian lihat secara lebih mendetail, kalian tuh bisa melihatnya dengan senter. Oh, ini tuh batunya gitu. Kalau batu senter dari HP itu saya merasa kurang ya. Itu loh senter yang dia tuh besar, yang cahayanya itu penerangannya terang banget seperti itu. Oke, jadi sekian video dari saya tentang Gua Gong. Terima kasih.